Sahabat semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada kesempatan ini kembali lagi kita akan membahas soal-soal penyelenggara pemilu. Tetapi sebelumnya saya memohon maaf kepada sahabat semua bahwa link untuk mendownload soal pada video sebelumnya itu tidak bisa lagi diakses. Ada beberapa alasan kenapa saya menutup akses tersebut. Pertama, saya sudah mendapat teguran pedoman komunitas YouTube pada link Adeply yang saya bagikan untuk mendownload soal-soal. Kemungkinan karena ketika link tersebut dibuka terdapat iklan yang kurang pantas sehingga ini menjadi teguran pedoman komunitas YouTube. Yang kedua, biasanya yang sudah mendownload tidak kembali lagi menonton video saya. Jadi ini sangat berdampak pada view video saya. Padahal tujuan saya membuat video itu untuk memperoleh view. Jadi untuk itu saya berharap sahabat semua bisa mengerti dan memahami. Namun saya juga memberikan alternatif kepada sahabat yang mungkin terkendala dengan jaringan ketika ingin menonton video saya. Misalkan seperti di kampung saya ini, jaringan agak susah. Jadi kalau mau menonton atau upload video harus mencari tempat tertentu yang jaringan internetnya bagus. Caranya nanti sahabat dapat menghubungi kontak person yang ada di video ini. Namun ini juga tidak diberikan begitu saja karena ada rekan-rekan saya yang juga ikut terlibat untuk menyusun soal-soal dan pembahasan pada video ini menjadi satu dokumen PDF dari part awal hingga part ini. Setidaknya sahabat yang benar-benar membutuhkan ini bisa memberikan sedikit penghargaan yang besarnya juga tidak ditentukan. Namun bagi sahabat semua yang tidak terkendala jaringan, saya sangat merekomendasikan untuk tetap menonton video-video terbaru yang saya upload karena di channel ini kita akan selalu update materi dan soal-soal penyelenggara pemilu. Sahabat semua, mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal nomor 76, PPS dibentuk oleh KPU, kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemilu di wilayah desa atau kelurahan. Berikut ini merupakan wewenang dari PPS kecuali A. Membentuk KPPS, B. Mengangkat pentarli, C. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. D. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan E. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasannya, yang bukan merupakan wewenang dari PPS adalah melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara adalah tugas dari KPPS. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini E. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke soal nomor 77. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Berapa jumlah anggota KPPS? Pembahasannya, jumlah anggota KPPS sebanyak 7 orang setiap TPS. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 77E. Kita lanjut ke soal nomor 78. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan. A. Sekcam, B. Camat, C. Sekretaris, D. Bupati, E. Sekdes. Pembahasannya, dalam menjalankan tugas, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 78 C.
Kita lanjut ke soal nomor 79. Dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Berikut ini tingkat tertinggi hingga paling bawah jajaran lembaga KPU yang paling benar adalah A. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, KPU PPK, PPS, PPLN, KPPS atau KPPSLN. B. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS atau PPLN, PTPS. C. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS atau PPLN, KPPS atau KPPSLN. D. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, KPPS, PPS. E. LPU Provinsi, LPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Pembahasannya, berikut ini tingkatan tertinggi hingga paling bawah jajaran lembaga KPU yang paling benar adalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kemudian PPK, kemudian PPS atau PPLN, kemudian KPPS atau KPPSLN. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 79C. Soal nomor 80, komposisi keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit A 20%, B 25%, C 30%, D 35%, E 40%. Pembahasannya, komposisi keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 80C. Kita lanjut ke soal nomor 82. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota didasarkan pada kriteria A. Jumlah DPT, jumlah dapil, luas wilayah. B. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintah. C. Jumlah pemilih, luas wilayah, letak geografis. D. Jumlah penduduk, luas wilayah, letak geografis. E. Semua salah. Pembahasannya, penetapan jumlah anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 82B. Kita lanjut ke soal nomor 83. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat ... bulan setelah pemungutan suara. A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 4 bulan, D. 2 bulan, E. 1 bulan. Pembahasannya, dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 83 D, 2 bulan. Soal nomor 84, berikut ini merupakan tugas dari PPK sesuai dengan pasal 53 ayat 1, kecuali A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. B. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota. C. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu. D. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. E. Melaksanakan kegiatan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
Pembahasannya yang bukan merupakan tugas dari PPK adalah melaksanakan kegiatan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 84E. Kita lanjut ke soal nomor 85. Anggota KPPS sebanyak 7 orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat yang berwenang membentuk dan memberhentikan KPPS adalah A. PTPS, B. PKD, C. PPS, D. PPK, E. Ketua KPPS. Pembahasannya yang berwenang membentuk dan memberhentikan KPPS adalah PPS. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 85C. Kita lanjut ke soal nomor 86. Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur dalam A. Peraturan KPU, B. Peraturan Bawaslu, C. Surat Keputusan KPU, D. Undang-Undang Dasar tahun 1945, E. Peraturan Daerah. Pembahasannya, ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur dalam peraturan KPU. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 86A, peraturan KPU. Kita lanjut ke soal nomor 87. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak A2, B4, C6, D8, E10. Pembahasannya, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 87 B, 4. Kita lanjut ke soal nomor 88. Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. A9, B6, C4, D8, E14. Pembahasannya, pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 88A, 9. Kita lanjut ke soal nomor 89. Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadinya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi kepada A. Kejaksaan, B. Bawaslu, C. Mahkamah Konstitusi, D. DKPP, E. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembahasannya, dalam hal ditemukan dugaan telah terjadinya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 89E, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 90. Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenakan pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak ... kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. A50, B100, C150, D1000, E500. Pembahasannya, dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenakan pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 90A. Kita lanjut ke soal nomor 91.
Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi kecuali A. Pemilih kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan. B. Pemilih kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan. C. Pemilih kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. D. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. E. Penduduk yang berdomisili di sekitar TPS. Pembahasannya, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi A. Pemilih kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan. B. Pemilih kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan. C. Pemilih kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. D. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 91 E. Penduduk yang berdomisili di sekitar TPS. Soal nomor 92, berapa kali surat suara pengganti yang harus diberikan KPPS apabila terdapat surat suara yang rusak diterima pemilih? A. Tidak ada penggantian surat suara. B. Hanya 1 kali. C. 2 kali. D. 3 kali. E. Tidak ada jawaban yang benar. Pembahasannya, apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 92 B, hanya 1 kali. Kita lanjut ke soal nomor 93. Pada hari yang sama, KPPS wajib memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada kecuali A. PPK, B. Saksi peserta pemilu, C. Pengawas TPS, D. PPS, E. A, B, C benar. Pembahasannya, KPPS wajib memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 93 itu D, PPS. Karena yang berhak menerima itu PPK, bukan PPS. Tetapi memang berita acara tersebut itu diberikan melalui PPS kepada PPK. Kita lanjut ke soal nomor 94. KPPS membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilu dan mencatatnya ke dalam formulir model A. C4 KPU, B. C1 salinan, C. C1 hologram, D. C1 plano, E. C6 KPU. Pembahasannya, KPPS membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilu dan mencatatnya ke dalam formulir model C1 plano. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 94 D. C1 plano. Kita lanjut ke soal nomor 95. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir plano, maka dilakukan pembentulan oleh ketua KPPS dengan cara A. Mencoret angka atau kata yang salah dengan 1 garis horizontal lalu dituliskan angka atau kata hasil pembetulan lalu diberi paraf oleh ketua KPPS. B. Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal lalu dituliskan angka atau kata hasil pembetulan lalu diberi paraf oleh ketua KPPS. C. Menyilang angka atau kata yang salah lalu dituliskan angka atau kata hasil pembetulan lalu diberi paraf oleh ketua KPPS. D. Menghapus dengan tip X lalu dituliskan angka atau kata hasil pembetulan lalu diberi paraf oleh ketua KPPS. E. Mencoret dengan spidol lalu ditulis angka atau kata hasil pembetulan. Pembahasannya,
Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir plano, maka dilakukan pembetulan oleh Ketua KPPS dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal, lalu dituliskan angka atau kata hasil pembetulan, lalu diberi paraf oleh Ketua KPPS. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 95B. Kita lanjut ke soal nomor 96. KPPS mengumumkan salinan formulir model CKPU C1 setiap jenis pemilu di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama A 1 hari, B 5 hari, C 3 hari, D 4 hari, E 7 hari. Pembahasannya, KPPS mengumumkan salinan formulir model CKPU C1 setiap jenis pemilu di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 hari. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 96 itu E, 7 hari. Oke sahabat semua, mungkin itu saja video untuk kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila dirasa video ini bermanfaat untuk sahabat semua, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.